Selamat siang Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update, edisi Jumat 4 Juli 2025 bersama saya Fiorena Jiratno. Tentu berita terkini dan juga terpercaya dari berbagai kabupaten dan juga kota di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan langsung dari sumbernya untuk Anda, di mana siang hari ini informasi mengenai Kota Makassar yang merajai lalu lintas Laut Indonesia jadi pelabuhan tersibuk di tahun 2025 ini. Untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Erlan dari Kota Makassar. Untuk itu menyapa terlebih dahulu rekan Erlan, selamat siang. Selamat siang rekan Tio. Baik, iya. Dapat disampaikan rekan Erlan mengenai topik kita di hari ini, kemudian faktor apa saja yang kemudian menyebabkan Kota Makassar ini menjadi atau juga merajai menjadi pelabuhan tersibuk di Indonesia tahun 2025 ini. Silakan. Baik rekan Tio, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan bahwa tepat Kamis kemarin tanggal 3 Juli 2025 PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PLNI mencatatkan bahwa Pelabuhan Soekarno-Hatta yang terletak di Jalan Nusantara, Kota Makassar itu menjadi pelabuhan tersibuk selama periode semester 1 tahun 2025 atau mulai dari Januari sampai Juni 2025. Hal ini dikarenakan karena lonjakan dari penumpang selama hampir setengah tahun ini yang mencapai kurang lebih 200.000 penumpang, dan ini tertinggi dibanding dari pelabuhan dari kota-kota lainnya seperti di Tanjung Priok atau di Jakarta, di mana Makassar tercatat sebagai tempat penyeberangan atau pelabuhan tersibuk ke Indonesia. Dan ada pun 5 rute pelabuhan yang atau pelabuhan yang tercatat tertinggi di atau tersibuk di Indonesia, diantaranya itu adalah Pelabuhan Makassar dengan rinciannya 200.000 penumpang. Kemudian disusul Pelabuhan Ambon tercatat sebagai pelabuhan tersibuk kedua setelah Makassar, yakni sebanyak 153.000 penumpang. Kemudian disusul di Pelabuhan Bau-Bau dengan capaian sebanyak 143.000 penumpang. Lalu Pelabuhan Serbaya dengan rincian 130.000, dan Tanjung Priok atau di Jakarta dengan rinciannya 104.000 penumpang. Saya kira 5 pelabuhan itu yang merupakan pelabuhan tersibuk di Indonesia selama semester 1 per Juni kemarin ya. Rekan Tio. Rekan Erlan juga tadi disampaikan mungkin untuk Pelabuhan Makassar sendiri total di angka 206 ribuan sekian penumpang yang terdata hingga saat ini, dan apakah itu merupakan data khusus untuk kapal pelni saja atau mungkin juga mencakup semua jenis kapal yang ada di Pelabuhan Soekarno-Hatta? Baik rekan Tio, jadi seperti yang disampaikan oleh Kepala PT Pelni Cabang Makassar, bahwa ini versi untuk kapal pelni saja ya, yang di mana Makassar sebagai pelabuhan tersibuk versi PT Pelni. Rekan Tio. Berarti dengan adanya mungkin informasi atau juga data yang disampaikan dari pihak PT Pelni sendiri, apakah ada informasi mengenai perubahan rute atau juga mungkin informasi mengenai penambahan kapal atau bahkan mungkin informasi mengenai peningkatan frekuensi pelayaran dari Makassar sendiri? Baik, rekan Tio, jadi dapat kami sampaikan bahwa sementara ini tercatat ada 5 ruas pelayaran terpadat melalui kapal pelni itu sendiri, seperti rute Belawan menuju Pulau Batam, kemudian ada Pulau Batam dan menuju Belawan. Disusul untuk rute kedua itu Makassar menuju Babau dengan tercatat 47
ribu penumpang, dan begitu pun sebaliknya dari Bau-Bau ke Makassar dengan 39.000 penumpang. Nah, kemarin Kepala Cabang PT PLN Makassar, Darman, mengatakan bahwa posisi Makassar sebagai pelabuhan tersibuk, hal ini dianggapnya sebagai cerminan yang tinggi mobilitas masyarakat di kawasan Indonesia Timur. Dia juga mengakui bahwa sejauh ini memang Makassar sebagai penggerak roda terbesar di Indonesia Timur, di mana dari berbagai kabupaten maupun provinsi lainnya juga biasanya itu memesan tiket atau menyeberang di pelabuhan kota Makassar. Dan dari segi kualitas juga atau pelayanan juga terus dibenahi oleh PT PLN, sehingga ini menjadi salah satu faktor adanya peningkatan signifikan dari penumpang yang menyeberang di pelabuhan Soekarno-Hatta. Rekan Tio. Mungkin selain lokasinya yang strategis dari Pelabuhan Makassar ini, apakah ada informasi dari pihak PT PLN sendiri mengenai mungkin program-program yang sedang berjalan yang juga mungkin menjadi pemicu tingginya lonjakan penumpang di tahun 2025 ini, rekan Erlan? Baik, rekan Tio, seperti yang disampaikan oleh pihak PT PLN bahwa salah satu kenapa pelabuhan di Soekarno-Hatta pada per semester 1 ini penumpang naik signifikan karena ternyata pihak pelabuhan itu menerapkan diskon 50% untuk kalau misalkan biaya penyeberangan itu 400.000 itu dikurangi menjadi bisa membayar itu sebanyak 200.000. Hal ini disambut baik oleh para penumpang, sehingga antusiasme dari para penumpang di Pelabuhan Soekarno-Hatta itu kian membludak seperti yang kemarin. Banyaknya dari calon penumpang yang berbondong-bondong memesan tiket di Pelabuhan Soekarno-Hatta, ya, karena efek dari diskon besar-besaran yang diterapkan oleh PT PLN sendiri. Ya, baik. Rekan Erlan, dapat disampaikan juga mungkin dari segi infrastruktur atau juga pelayanan dari PT PLN sendiri atau juga Pelabuhan Makassar ini, seberapa besar kemudian atau juga bagaimana kesiapan mengenai infrastruktur di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dalam menghadapi lonjakan penumpang nih? Apakah mungkin ada terjadi antrean panjang atau juga kepadatan saat arus mudik ini atau liburan? Baik, rekan Tio, seperti yang disampaikan oleh pihak PT PLN kemarin bahwa memang dari pihak PT PLN mengimbau kepada masyarakat, karena kadang-kala kalau masyarakat itu belum terlalu tahu informasi mengenai kebijakan dari PT PLN sendiri, sehingga dari pihak pelabuhan meminta agar memesan jauh lebih jauh dari harga pemesanan tiket ini, supaya nantinya bila mana pada hari A tidak keteteran bila mana mau menyeberang atau memesan tiket, karena seperti yang kami lihat dipantau kemarin di Pelabuhan Soekarno-Hatta, bahwasanya terjadi lonjakan signifikan imbas dari diskon besar-besaran dari PT PLN sendiri. Dan untuk dari fasilitas ataupun sarana yang disiapkan oleh PT PLN sendiri, bukan hanya diskon untuk tiket sendiri, tapi rupanya dari segi timbangan atau barang yang dibawa oleh para penumpang itu juga dimudahkan untuk diberikan diskon juga sebesar 40%, ya, sehingga ini disambut baik oleh berbagai calon penumpang di Pelabuhan Soekarno-Hatta kemarin.
Lantas rekan Tio. ya baik. Pertanyaan terakhir rekan Erlan mungkin terkait tanggapan masyarakat mungkin yang telah menggunakan atau yang akan menggunakan jasa Pelni soal layanan selama di semester 1 2025 ini seperti apa yang ia sampaikan atau mereka sampaikan? Baik, rekan Tio, karena memang dari diskon 50% ini maupun kemudahan fasilitas yang disiapkan oleh pihak PT Pelni sendiri itu tidak banyak masyarakat yang belum tahu informasi, apalagi meskipun di era digitalisasi seperti ini sekarang ternyata masih banyak masyarakat yang belum tahu terkait kebijakan yang diterapkan oleh pihak PT Pelni sendiri. Walaupun sejatinya dari pihak pelabuhan ini terus memberikan edukasi kepada masyarakat, baik itu melalui sosialisasi secara langsung maupun diumbar ke media massa, namun halnya ternyata masih ada banyak dari calon penumpang yang belum tahu terkait diskon yang diterapkan oleh pihak PT Pelni sendiri. Salah satunya itu penumpang dari rute Makassar ke Bau-Bau atas nama Ibu Susanti kemarin mengaku bahwa baru mengetahui bahwa adanya aturan pembatasan barang ya, penumpang sebanyak 40 kilogram, dan dia juga mengaku bahwa barang yang dia bawa itu melebihi 40 kilo, baru tahu aturan ternyata sudah ada kebijakan untuk ditimbang. Namun menurutnya aturan tersebut memang membuatnya harus lebih banyak untuk kelebihan bagasi. Namun secara keamanan, ia mengapresiasi kebijakan yang diterapkan oleh PT Pelni, karena dia juga mengakui bahwasanya kadangkala di pelabuhan itu keamanan barang itu kadang para penumpang itu kadang kehilangan barang-barangnya, sehingga dengan kebijakan dari PT Pelni dengan menerapkan 40 barang bawaan 40 kilogram ini dibatasi, dan adapun kalau kelebihannya itu harus dikenakan tarif. Namun hal ini dianggap wajar, bahkan mendapat apresiasi karena demi keamanan dan keteraturan itu sendiri. Rekan Tio. Rekan Erlan atas informasinya. Jadi ada dua informasi penting yang juga di mana ada pemberlakuan dari diskon sebesar 50% dari PT Pelni sendiri untuk kemudian para penumpang atau calon penumpang yang akan berangkat dari Pelabuhan Makassar. Kemudian ada juga kebijakan mengenai pembatasan barang bawaan di angka hanya 40 kg saja. Selebihnya harus dikenakan charge. Untuk lebih detailnya juga dapat mungkin langsung diakses di website Pelni Indonesia atau juga mungkin langsung ke Pelabuhan Makassar untuk lebih lengkapnya, Tribuners. Terima kasih rekan Erlan, tentu selamat kembali beraktivitas dan juga bertugas. Dan Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari Kepala Cabang PT Pelni Makassar atas nama Darman. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ya, jadi yang kemarin yang viral yang video itu kan dari Makassar ke Tanjung Priok itu 6.000 per kilo, dan dia timbangannya itu 40 kilo. Kalau 40 kilo berarti 240. Ternyata cuma teman-teman di timbangan sini hanya menagihnya 200 ribu, itu sudah dikatakan mahal. Jadi prosesnya seperti itu. Padahal sebelumnya kan sudah ada barangnya tuh.
Ya, jadi yang kemarin maaf, yang kemarin yang viral yang video itu kan dari Makassar ke Tanjung Priok itu 6.000 per kilo. Dan dia timbangannya itu 40 kilo. Kalau 40 kilo berarti 240. Ternyata cuma teman-teman di timbangan sini hanya menagihnya 200 ribu, itu sudah dikatakan mahal. Jadi prosesnya seperti itu. Padahal sebelumnya kan sudah ada barangnya tuh. Ini apa customer journey, dia mulai penukaran tiketnya itu ada di terminal 2 ya. Terus selesai penukaran tiket itu tentunya dia penimbangan dari barang bawaan baik ya free dengan yang bagasi. Selanjutnya setelah penimbangan barangnya penumpang itu diangkut oleh mobil armada di mobil armada, terus penumpangnya terpisah, dia mulai dari proses masuk ke pintu terminal, terus melalui X-ray dan selanjutnya masuk ke ruang tunggu. Nah, apabila sudah kita proses embarkasi nanti melalui DCS dan pintu atau garbarata. Seperti itu mulai dari pelayanan tukar tiket sampai embarkasi ke kapal. Pak, ini kan lagi high season nih Pak, musim libur. Iya. Ini kita ada 2 kapal, terus penumpang tadi lumayan banyak. Sejauh ini kita terjebak penumpang yang berhasil pidato lah. Kenaikan seperti apa Pak? Berapa persen naiknya? Iya, sekitar kenaikan penumpang itu ya jumlah penumpangnya 141%. Memang secara signifikan karena memang adalah program stimulus yang kita lakukan yang dari Kementerian Perhubungan tentunya kita dikasih sekitar hampir 50% ini. Jadi diskonnya itu 50% dan memang mengharapkan untuk calon penumpang atau masyarakat agar mempersiapkan perjalanannya jauh-jauh hari. Makanya program seterusnya mengundang antusias masyarakat untuk pemesanan atau observasi daripada tiket itu jauh-jauh hari. Ada tambahan kapal Pak? Untuk tambahan kapal sementara ini tidak, karena musim lebaran ini kita sudah kapal-kapal yang beroperasi seperti KMP Sultan tentunya telah selesai melaksanakan docking. Dan ini adalah rute awal yang di OBS Makassar. Peraturan kargonya sendiri kan berapa kilo? Ya, untuk barang bawaan itu untuk free per penumpang itu sekitar 40 kilo. Itu 40 kilo. Terus barang over bagasinya yang di over bagasikan itu 40 kilo juga. Ya, jadi free 40, over bagasi 40. Kelebihannya itu
KTP-nya. Baik, Tribuners ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jiretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.